Puji nama Tuhan. Kenapa banyak orang berdoa tetapi tidak terjadi apa-apa? Kenapa mereka sudah sekian lama mereka berdoa tapi jawaban yang dinanti-nanti juga belum muncul? Saya mau menjawab begini, Bapak dan Ibu. Karena doa mereka tidak mengandung kuasa. Sebelum Tuhan Yesus melepaskan murid-muridnya untuk pergi pelayanan, Dia terlebih dahulu memperlengkapi muridnya dengan kuasa supaya pelayanan murid-muridnya berhasil. Mari kita lihat di Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 2. Saya akan bacakan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Haleluya. Bapak dan Ibu, kita bisa memperhatikan bahwa Yesus memberikan tenaga dan Yesus memberikan kuasa. Untuk apa? Untuk murid-muridnya menguasai setan-setan. Kenapa setan-setan harus dikuasai? Karena setan-setan ini kalau tidak dikuasai, dia akan kemana-mana dan dia akan membuat sebuah serangan balik, kekacauan atau apapun. Dan yang berikutnya, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Berarti Yesus memberikan kesembuhan ilahi kepada murid-muridnya saat dia pelayanan untuk dia bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Puji nama Tuhan. Murid-murid tidak akan punya kuasa kalau dia tidak diberi oleh Tuhan Yesus. Mereka punya kuasa karena mereka sudah menerimanya dari Tuhan. Lalu Anda bertanya, bagaimana supaya saya punya kuasa? Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 akan menjawab pertanyaan kita ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak dan Ibu, firman Tuhan tanpa Roh Kudus ada firman Tuhan yang tidak punya kuasa. Firman Tuhan kalau dibicarakan tanpa Roh Kudus ada firman Tuhan yang tidak punya power. Sekali lagi saya bilang, kalau firman Tuhan dikhotbahkan tanpa Roh Kudus adalah menjadi sebuah pidato yang sangat membosankan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita butuh Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Supaya ketika kita mengkhotbahkan firman Tuhan itu menjadi firman yang berkuasa, yang mengubahkan, bahkan membangkitkan yang mati, bahkan menyembuhkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit sekalipun. Firman Tuhan ketika dipenuhi dengan Roh Kudus akan menjadi sesuatu perkataan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, kita butuh perkataan firman Tuhan yang punya kuasa dan otoritas. Ketika kita mulai berdoa, kesembuhan terjadi. Ketika kita mulai berdoa, pemulihan terjadi. Ketika kita mulai berdoa, keuangan dipulihkan. Ketika kita berdoa, rumah tangga yang bermasalah, Tuhan pulihkan. Ketika kita berdoa untuk jodoh yang sekian lama belum dikasih oleh Tuhan, jodoh itu diberikan buat kita. Pintu terbuka. Haleluya. Dan saya mau bilang begini, Bapak dan Ibu. Oleh sebab itu, Anda butuh Roh Kudus dalam setiap pelayanan Anda, dalam setiap pekerjaan Anda, dalam apapun yang Anda lakukan. Anda butuh Roh Kudus supaya ketika firman yang Anda keluarkan menjadi firman yang mengubahkan keadaan. Bapak dan Ibu, ketika kita mau berdoa buat orang lain pun, dengan doa yang sederhana tetapi mengandung tenaga dan kuasa, itu seperti kayak motor. Bukan cuma hanya digeber-geber begitu, tetapi cuma menimbulkan suara yang kencang di tempat tanpa motor itu bisa lari dan bisa kemana-mana. Dengan Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, motor itu bukan hanya diam di tempat, tapi motor itu akan melaju dengan kekuatan yang cepat sekali. Seperti itulah ketika Anda berdoa dengan kuasa, dengan tenaga yang Tuhan sudah berikan buat Anda. Doa itu akan mengubah keadaan. Doa itu akan mematahkan setiap kuk belenggu
sakit penyakit, kutuk, bahkan apapun. Saya percaya dengan Anda memahami rahasia ini, Anda akan merasa bahwa hari ini Anda butuh Roh Kudus. Anda butuh Roh Kudus untuk turun ke atas Anda. Maka Anda yang belum menerima Roh Kudus, hari ini berdoalah, minta Roh Kudus supaya turun ke dalam hidup Anda, mengubahkan kehidupan Anda. Saya sudah pernah membahas bagaimana menerima Roh Kudus, dan saya tidak akan membahas di sini lagi. Anda bisa mengecek di video saya yang sebelumnya yang membahas tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihi kita, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus mau kita mengalami berkat-Nya setiap hari. Oleh sebab itu, tetap berdoa, percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, Bapak dan Ibu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin.